tahun 2025. Sebuah tahun yang akan dikenang dalam sejarah Indonesia. Indonesia, negara dengan demokrasi yang semarak, berada di ambang era baru. Sebuah era yang menjanjikan perubahan besar dalam cara negara ini dipimpin. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang menggema di seluruh istana penghapusan ambang batas presiden 20%. Keputusan ini telah memicu badai perdebatan baik dengan para pendukung memujinya sebagai kemenangan bagi inklusivitas, dan para kritikus menyuarakan keprihatinan tentang potensi ketidakstabilan. Para pendukung percaya bahwa penghapusan ambang batas ini akan membuka jalan bagi lebih banyak kandidat untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden, memberikan suara kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Mereka melihat ini sebagai langkah maju menuju demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Namun, para kritikus khawatir bahwa perubahan ini dapat menyebabkan fragmentasi politik dan ketidakstabilan, dengan lebih banyak kandidat yang bersaing dan potensi untuk koalisi yang lemah. Esai ini menyelidiki inti dari putusan penting ini, memeriksa motivasinya, potensi manfaatnya, dan tantangan yang dihadirkannya. Penghapusan ambang batas presiden menandai bukan akhir, tetapi awal. Bab baru dalam upaya Indonesia untuk demokrasi yang lebih adil, representatif, dan bersemangat. Ini adalah momen yang akan menentukan arah masa depan politik Indonesia, dan hanya waktu yang akan menunjukkan bagaimana perubahan ini akan membentuk bangsa. Tetapi satu hal yang pasti, Indonesia sedang bergerak maju, dengan harapan dan tantangan yang menyertainya, menuju demokrasi yang lebih inklusif dan dinamis. Untuk memahami pentingnya keputusan Mahkamah Konstitusi, kita harus memahami alasan di balik ambang batas presiden 20% yang sekarang sudah tidak berlaku. Ambang batas ini telah menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan politisi, akademisi, dan masyarakat umum. Banyak yang bertanya-tanya, apakah aturan ini benar-benar diperlukan, atau justru menghambat proses demokrasi yang sehat. Ketentuan ini menetapkan bahwa seorang calon presiden harus mendapatkan dukungan setidaknya 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, atau 25% suara nasional. Ini berarti hanya partai-partai besar atau koalisi yang memiliki peluang nyata untuk mencalonkan presiden, sementara partai-partai kecil seringkali tersingkir dari persaingan. Para pendukung berpendapat bahwa hal itu berfungsi sebagai pengamanan terhadap fragmentasi politik dan ketidakstabilan. Mereka percaya bahwa dengan mengurangi jumlah calon, pemilih dapat lebih fokus pada kandidat yang memiliki peluang nyata untuk menang, sehingga mengurangi risiko terjadinya putaran kedua yang mahal dan memecah belah. Mereka berpendapat bahwa dengan membatasi jumlah calon, Indonesia dapat menghindari lanskap politik yang terpecah dengan banyaknya kandidat. Hal ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat dan legitimasi yang jelas. Namun, para kritikus berpendapat bahwa hal itu merusak demokrasi dengan menciptakan penghalang yang tidak dapat diatasi bagi partai-partai kecil dan kandidat independen. Mereka berargumen bahwa aturan ini menghalangi munculnya ide-ide baru dan inovatif yang seringkali datang dari partai-partai kecil dan kandidat independen. Ambang batas tersebut, tegas mereka, menguntungkan elit politik yang mapan dan melanggengkan status quo. Dengan demikian, perdebatan mengenai ambang batas presiden ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara keinginan untuk stabilitas politik dan kebutuhan untuk inklusivitas dan representasi yang lebih luas dalam sistem demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi memihak para kritikus ambang batas presiden. Para hakim menyatakan bahwa ketentuan 20% itu melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ter-enshrined in Konstitusi Indonesia. Mereka berpendapat bahwa dengan membatasi hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, ambang batas tersebut bertentangan dengan semangat pasal 28D ayat 3 yang menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Keputusan Mahkamah menegaskan kembali hak fundamental setiap warga negara Indonesia untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik negara mereka. Keputusan Mahkamah untuk membatalkan ambang batas presiden 20% dapat mengantarkan demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia. Dengan penghapusan ambang batas ini, lebih banyak suara dari berbagai lapisan masyarakat dapat didengar dan diperhitungkan.
Partai-partai kecil dan kandidat independen sekarang memiliki kesempatan nyata untuk bersaing di lapangan permainan yang setara. Ini berarti bahwa ide-ide baru dan inovatif dapat muncul dari berbagai sumber, bukan hanya dari partai-partai besar. Ini dapat mengarah pada lanskap politik yang lebih dinamis dan beragam, yang mencerminkan masyarakat Indonesia. Dengan lebih banyak kandidat yang mencerminkan keragaman budaya dan etnis negara, kebijakan yang dihasilkan juga akan lebih inklusif. Salah satu potensi manfaat yang signifikan adalah peningkatan jumlah pemilih, karena pemilih mungkin merasa lebih terlibat dengan lebih banyak calon. Ketika pemilih merasa bahwa suara mereka benar-benar dapat membuat perbedaan, mereka lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan. Karena pemilih mungkin merasa lebih terlibat dengan lebih banyak calon. Ini juga dapat mendorong lebih banyak orang untuk mencalonkan diri, memperkaya pilihan yang tersedia bagi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi dapat memperkuat legitimasi pejabat terpilih dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Ketika lebih banyak orang berpartisipasi, hasil pemilu dianggap lebih representatif dari kehendak rakyat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Ini juga dapat mengurangi polarisasi politik karena lebih banyak suara dan perspektif yang diwakili dalam pemerintahan. Selain itu, penghapusan ambang batas dapat membuka jalan bagi representasi kelompok-kelompok marginal yang lebih besar dalam politik Indonesia. Dengan lebih banyak perwakilan dari kelompok-kelompok ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih adil dan inklusif, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Meskipun penghapusan ambang batas menjanjikan demokrasi yang lebih inklusif, hal itu juga menghadirkan tantangan. Salah satu kekhawatirannya adalah kebingungan pemilih dengan semakin banyaknya kandidat. Partai-partai kecil dan kandidat independen mungkin tidak memiliki tingkat pengenalan nama atau liputan media yang sama. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia harus memprioritaskan pendidikan pemilih dan keterlibatan masyarakat. Organisasi masyarakat sipil, outlet media, dan lembaga pemerintah harus menyediakan informasi dan alat yang mereka butuhkan kepada pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Penghapusan ambang batas menimbulkan kekhawatiran tentang potensi polarisasi dan fragmentasi politik. Dengan lebih banyak kandidat, ada risiko kampanye berkembang menjadi politik identitas yang memecah belah. Polarisasi semacam itu dapat merusak kohesi sosial dan mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi. Para pemimpin politik, aktor masyarakat sipil, dan warga negara harus terlibat dalam wacana politik yang bertanggung jawab dengan menekankan nilai-nilai bersama. Fragmentasi lanskap politik dapat menyebabkan pemerintahan yang lemah dan kelumpuhan kebijakan. Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan reformasi elektoral yang mendorong pembangunan koalisi dan pencarian konsensus. Keputusan mahkamah telah menimbulkan berbagai reaksi dari para ahli dan publik. Para pakar hukum dan analis politik memuji putusan tersebut sebagai kemenangan bagi prinsip-prinsip demokrasi. Opini publik tampaknya terbagi, dengan para pendukung memandangnya sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih inklusif. Para kritikus menyuarakan keprihatinan tentang potensi ketidakstabilan dan kebuntuan. Pemerintah Indonesia menyatakan menghormati keputusan mahkamah dan akan bekerja untuk menerapkan perubahan yang diperlukan. Masih harus dilihat bagaimana putusan tersebut akan diterjemahkan ke dalam praktik dan apakah akan mengarah pada inklusivitas dan partisipasi yang lebih besar. Keputusan mahkamah menandai momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ini menghadirkan peluang dan tantangan yang membutuhkan navigasi yang cermat dan komitmen untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Memastikan penghapusan ambang batas diterjemahkan ke dalam partisipasi dan representasi politik yang berarti adalah prioritas. Pendidikan pemilih dan keterlibatan masyarakat akan sangat penting dalam memberdayakan warga negara untuk menavigasi lanskap politik yang lebih kompleks. Memupuk budaya toleransi politik dan wacana yang bertanggung jawab akan menjadi penting dalam menjaga kohesi sosial. Penghapusan ambang batas adalah katalis untuk reformasi demokrasi yang lebih dalam dan warga negara yang lebih terlibat.
Ini adalah ajakan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk masa depan bangsa mereka. Warga negara harus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pejabat terpilih mereka. Mereka harus terlibat dalam dialog yang konstruktif, menjembatani kesenjangan sosial dan mencari titik temu. Masa depan demokrasi Indonesia berada di tangan rakyatnya. Sebuah perjalanan bersama menuju masa depan yang lebih adil, setara, dan sejahtera bagi semua.